Sahabat Cilik 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Dan informasi. Hai, selamat pagi Ayah Bunda Nanda, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Hari ini Kak Gianika hadir tentunya akan menemani 1 jam di program acara kesayangan kita, Sahabat Cilik. Senang banget nih Ayah Bunda Nanda kalau di Sahabat Cilik Kak Gianika nggak sendirian. Nah, ada sahabat-sahabat cilik Kak Gianika yang akan menemani dan menunjukkan kebolehan, penampilan keren untuk Ayah, Bunda, dan Nanda. Yuk, langsung aja kita sapa teman-teman dari TK Aisyah Insan Robani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya Allah, luar biasa sekali. Dan adik-adik, teman-teman dari TK Aisyah Insan Robani ditemani oleh Ustazah Atu. Ya, selamat pagi Kak. Apa kabar hari ini Ustazah? Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Ya. Luar biasa sekali pagi ini bersama adik-adik, bersama teman-teman yang luar biasa. Nanti akan penampilan apa aja nih Ustazah? Nanti yang pertama itu ada hafalan doa sama hafalan ayat pendek. Iya. Nanti ada senam, yang terakhir ada cerita. Oke, jadi nggak sabar ya penampilannya seperti apa. Tetap semangat ya. Ya. Teman-teman semangat kan? Semangat luar biasa ya. Wow, tadi Kak Gianika udah menyapa teman-teman dari TK Aisyah Insan Robani. Eits, Kak Gianika juga kehadiran tamu istimewa loh. Beliau adalah penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Tempuran, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Ada Ibu Siti Rohmah Rusdiati, Sarjana Agama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kak Apa Dika. kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Adik-adik semua sehat. Oke, Ayah Bunda Nanda pasti tahu kan kalau sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan beliau Ibu Rohmah sekaligus pengisi mimbar agama Islam di LPPL Radio Gemilang FM akan memberikan informasi tentang Ramadan yang menyenangkan untuk Ayah, Bunda, dan Nanda pastinya. Karena tema Sahabat Cilik kali ini adalah mendampingi anak menyambut Ramadan. Oke, tepuk tangannya boleh dong. Baik, kita ngobrol-ngobrol yuk bersama Bu Rohmah. Mau? Mau ya? Oke, Bu Rohmah. Puasa Ramadan itu kan merupakan salah satu dari 5 rukun Islam ya Bu ya. Nah, anak-anak yang memang belum balik, masih belajar, ini bagaimana Bu cara efektif mendampingi anak-anak untuk menyambut bulan suci Ramadan? Silahkan Ibu. Terima kasih Mbak Dika, Siap. para pendengar dan para pemirsa semuanya yang dirahmati Allah dan juga Ibu Guru serta anak-anak semua yang kami cintai. Sebelum kami menjelaskan apa pertanyaan yang telah disampaikan oleh Kak Dika, ini sebagai mukaddimah perlu kami sampaikan bahwa anak ini adalah merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, Bu. Ya. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya itu tumbuh menjadi anak yang soleh solihah. Gitu. Amin. Soleh solihah itu tidak bisa tumbuh dengan sendirinya, hadir dengan sendirinya. Ini harus ada upaya dari orang tua karena memang tanggung jawab orang tualah untuk mendidik anak. Kalau guru itu kan hanya sebagai pendamping di sekolah dan anak itu lebih banyak mereka bersama keluarga orang tua di rumah. Juga disebutkan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaroh.
Jadi artinya bahwa hai orang-orang yang beriman, ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Nah, inilah makanya ini mengandung makna bahwa orang tua itu wajib menjaga anak dengan cara mendidik. Betul, ya, mendidik terutama adalah mendidik dengan pelajaran agama. Ini walaupun di sini nanti kaitannya pendidikan itu ada macam-macam, ya. Kemudian usaha dari orang tua itu juga ada macam-macam, usaha lahir, usaha batin. Tapi saya tidak akan membahas panjang lebar tentang itu. Betul, yang kita bahas yaitu tentang termasuk juga adalah pendidikan pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain yang ada di bulan Ramadan. Ini penting sekali, ya, penting sekali. Ya, jadi ibu dan bapak ini mempunyai tanggung jawab yang sama. Bapak juga mempunyai tanggung jawab tentang ini. Kenapa di sini lebih kita tekankan pada ibu? Karena ibu itu yang paling banyak waktunya dengan anak. Biasanya begitu, ya. Biasanya walaupun tak jarang ibu yang lebih banyak kerja di luar, tapi bapak yang menggantikan peran ibu di rumah. Ya, itu juga tidak apa-apa, juga bisa diterapkan oleh bapak, ya, gitu ya. Jadi tugas bapak pula, ya, karena ar-rajulu ra'in ngan ahli baitihi min ahli baitihi, bahwa seorang suami itu mempunyai tanggung jawab pada anggota keluarganya, ya, termasuk mendidik anak, termasuk mendidik puasa, karena puasa ini adalah puasa Ramadan adalah merupakan kewajiban kita umat Islam, gitu ya. Tadi Mbak Dika bertanya bagaimana cara efektif untuk mengajari menyambut dulu, ya, menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan, ya, cara efektifnya bagaimana. Jadi kita buat kegiatan-kegiatan yaitu dalam rangka menyambut Ramadan. Kita bekali anak-anak itu dengan pengetahuan agama, ya, terutama adalah ilmu tentang puasa, ya, ilmu tentang puasa. Apa itu puasa? Ya, dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak, ya, nggak usah muluk-muluk dengan bahasa kaidah seperti ini. Nah, dengan bahasa yang mudah diterima aja, Mbak. Jadi puasa itu menahan diri dari lapar, haus dan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dari waktu imsak sampai waktu maghrib, gitu kan, dengan bahasa yang sederhana seperti itu, ya. Kemudian juga ada larangan-larangan untuk hal-hal tertentu, ya, larangan-larangan ketika puasa itu disampaikan kepada anak-anak, ya. Kalau sudah meninggalkan sholat itu jelas, itu larangan sudah jelas. Kemudian berbohong dan sebagainya, karena itu bisa mengurangi pahala puasa, gitu ya. Kemudian juga anak-anak itu diberikan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pengenalan ibadah puasa. Seperti gitu, apa, ya. tuh, Bu Rohmi? Seperti begini, ya, kegiatan-kegiatan misalnya kita ajak anak untuk membeli kotak infak. Kotak infak, ya, atau kita bisa buat dengan karton, ya, karton atau kardus bekas. Kotak infak, ya, taruh itu di rumah, ya. Sebelum puasa udah kita masukin, ini nanti akan kita tasarufkan di bulan Ramadan. Jadi sudah bisa dimulai sejak sekarang. Jadi pengenalan puasa itu harusnya jauh-jauh hari sebelum puasa, dan mungkin ini belum terlambat, ya. Waktu puasa tinggal berapa? Semingguan, ya. Seminggu, ya, Bu? Ya, kalau dari hari Minggu kan insya Allah 6 hari atau berapa. Nah, itu bisa kita persiapkan, karena nanti di bulan Ramadan kita beritahu kepada anak, kita beri pemahaman bahwa nanti selain ibadah puasa ada ibadah sedekah yang pahalanya luar biasa berlipat ganda. Nah, itu ada kotak infak di rumah. Biasakan anak itu kan sering kadang ya diberi uang jajan.
dilatih untuk menyisihkan itu. Nah, ini kegiatan sederhana saja di rumah ya. Mungkin jarang ibu yang melakukan, tapi saya yakin ada banyak ibu yang sudah melakukan juga ya. Mohon maaf kalau saya bilang jarang. Tapi insya Allah setelah ini nanti ya melakukan, insya Allah semua bisa melakukan ya. Semua anak pasti ada lebihan uang jajan, kita ajari 500 perak atau 1.000 rupiah, kita masukkan itu nanti sebagai bekal materi ketika memasuki puasa. Mungkin itu persiapannya sekedar contoh saja dan masih banyak yang lain gitu. Bagus banget loh contohnya loh Ayah Bunda Nanda menyiapkan kotak infak. Adik-adik juga suka masukin uang ke kotak infak Setiap hari. setiap hari. Alhamdulillah. Ya. Kalau di sekolah seperti apa Ustazah Hatun? Setiap hari kami menyediakan kotak infak untuk anak-anak. Itu di sekolah ya Ustazah ya? Nah mungkin juga bisa disediakan di rumah ya. Betul ya. Kan di rumah teman-teman juga pasti dapat uang jajan kan? Ya nggak, Mbak Ica dapat uang jajan? Dapat. Nah bisa ya masukin ke kotak infak ya. Oke, Ayah Bunda Nanda, mungkin nanti akan ngobrol-ngobrol seru lagi bersama Bu Rohma dan Ustazah Atun. Kita mau lihat nih penampilan keren dari teman-teman TK Aisyah Insan Romani. Sudah siap? Sudah. Mau penampilan apa nih Ustazah? Kita mau hafalan dulu. Mau hafalan ya? Baik, kita saksikan bersama. Ini dia teman-teman TK Aisyah Insan Romani. Tepuk tangannya dulu. Duduk di sini, duduk di sini. Ini berapa menit? Zidan geser sini. Geser lagi. Geser lagi. Baca hafalan asma. Oh iya, tapi di sana lagi kita. Terus habis ini apa? Pertanyaannya apa, Mbak? Ada pembukaannya gitu. Langsung aja. Oh iya. Jangan dilep. Sahabat cilik Radio Gemilang FM, mari kita dengarkan hafalan dari sahabat cilik dari TK Aisyah Insan Romani dulu ya. Oke teman-teman sudah siap? Siap. Mari kita membaca hafalan Asmaul Husna. 1, 2, 3. As'aluka ya man hulam lauladi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul qudusus salamun mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabirul khaliqul bani'ul musawwirul ghafarul qaharul wahabul rasyakul fatahul alim al-qabidul basitul hafidul rafi'ul mu'izul munirul sami'ul basirul hakamul adil al-latiful khabir al-alimul adil al-ghafurus syakur al-aliyul kabirul hafidul muqit al-hasibul jalil al-karimur rahim bul mujidul wasi'ul hakinul wadudul majidul baitul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-wal
Wahidu ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddinul mu'akhirul awalul akhir al-zahirul batinul walil muta'alil barut tawabul muntaqinul afuraun ful malikul mulkidul jalali wal ikram al-musidul jabirul haniyul mughniyul mani'un darun nafi'un hadil badi'ul baqi al-walidu rasidus sabuh lulani laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sudah hafal. Dilanjutkan untuk menambah semangat kita tepuk dulu ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap berdoa. Oke, dilanjutkan kita membaca surat apa tadi? Membaca surat Al-Alaq. Mari kita bersama-sama melantunkan surat Al-Alaq. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yaghdha. Ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi abadan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bis taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyada'u nadiyah. Sanada'u zabariyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Oke, tepuk tangan yang meriah. Boleh pinjam Mbak Ica? Iya. Luar biasa sekali ya Ayah Bunda Nanda. Boleh dong Kak Dika ikut duduk, geser dikit. Oke, Ustazah Atun mau tanya-tanya sedikit nih. Iya. Untuk TK Aisyah Insan Robani itu alamatnya di mana sih Ustazah? Kami berada di alamat Ngadi Salam RT 17
RW 2 Gunung Primuntilan. Gunung Primuntilan, Ayah Bunda Nanda. Lihat kan, anak-anaknya pinter-pinter, semangat, ceria, luar biasa. Ini teman-teman usianya berapa sih Ustazah? Ini usianya 6 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun lebih, usia menjelang SD, Kak. Oh, bentar lagi mau masuk SD. Iya. Siapa yang mau masuk SD? Aku. Oh, semuanya loh. Ya, tahun depan gak ketemu sama Kak Giandika lagi dong. Bisa lah ya, nanti kapan-kapan ketemu ya Ustazah ya. Reuni TK aja. Jangan beranjak, Kak Giandika, Ibu Rohma dan Ustazah Hatun beserta teman-teman dari TK Insan Robani akan kembali lagi. Tetap di Sahabat Cilik. Melakukan aktivitas fisik, makan buah dan sayur tiap hari, tidak merokok. Mau apa toh Buni? Kok tidak merokok? Nyindir bapak? Niki lho Pak, cara meningkatkan kualitas hidup dengan germas supaya awak dhewe iki ora kena penyakit sing jenenge diabetes, jantung, asam urat, lan sak panunggalane. Napa malih lagi cuaca ekstrim kaya saiki. Awak dhewe kudu menjaga lingkungan, Pak. Weleh-weleh, ojo meten-meteni toh Buni. Takut kena penyakit tidak menular yang diakibatkan karena pola hidup yang tidak sehat. Segera ubah perilaku gaya hidup Anda dengan melakukan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan rutin melakukan pemeriksaan untuk deteksi dini penyakit. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Ngelaras ya, Mam. Anak masih kecil udah dipegangi handphone loh. Aduh, Mams, kalau nggak dikasih handphone mana bisa kerjaan beres. Sibuk sih boleh, Mams. Tapi ingat, penggunaan gadget berlebih, utamanya pada anak usia dini, punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup. Gangguan tidur hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan. Belum lagi, ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada. Mulai cyberbullying, pelaku kekerasan, sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian gadget pada anak. Awasi ketika mereka sedang mengakses handphone hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak. Ya udah, tak ambil handphoneku. Tapi aku teteringin bentar ya, Mams. Mau check out belanjaan nih. Tadi si kecil YouTubeannya mode offline. Ah elah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Kamu udah periksa kandungan, Dik? Buat apa? Aku sehat kok, nggak ada yang sakit. Dik, periksa kandungan itu bukan karena sakit, tapi ngecek bayi dalam kandunganmu perkembangannya gimana, biar nggak kena stunting. Stunting? Jangan bikin takut. Makanya ajak suamimu periksa kandungan sana, biar nggak kena stunting. Stunting merupakan kondisi tumbuh kembang anak yang terganggu akibat gizi buruk, infeksi berulang dalam waktu yang lama, dan psikososial anak yang tidak seimbang. Anak stunting tinggi badannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan WHO tentang standar pertumbuhan anak. Stunting dapat dicegah dengan memberikan nutrisi sehat dan berimbang yang diawali dari 10 hari pertama kehidupan. Selanjutnya, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan berikan ragam makanan tambahan setelah 6 bulan serta berikan ASI sampai anak usia 2 tahun. Selalu menjaga kebersihan lingkungan dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga merupakan pencegahan stunting dan selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Mari bersama kita cegah stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Wah,
Mas Tejo sibuk terus ini nanam-nanam. Pantes, rumahnya asri dan sejuk. Seger kalau berada di sini. Langgih Thomas Eko, setidaknya dengan kita banyak menanam pepohonan, produksi oksigen jadi berlimpah. Coba bayangkan Mas, kata ahli nih, sebatang pohon itu bisa mensuplai atau menghidupi manusia sebanyak 3 orang. Bahkan pepohonan bisa menyerap gas-gas beracun dan karbon dioksida di siang hari. Selain oksigen nih Mas, kalau yang kita tanam pohon buah, kan kita bisa panen buah juga. Lingkungan adalah tempat tinggal semua makhluk hidup. Dengan memelihara pohon, berarti kita mencintai kehidupan. Pohon yang kita tanam bisa memberi kita oksigen, menghasilkan bunga, buah, daun, batang, kayu, akar, dan biji yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Pepohonan juga bisa menjaga stabilitas debit air, serta bisa mencegah banjir. Mari menyelamatkan kehidupan kita dengan gerakan menanam pohon. Kalau saya minta 1 pohonnya tak tanam di rumah, boleh nggak Mas? 1 saja, bibit durian yang sudah berbuah ukuran 4 meter di belakang. Wah, ngel. Iklan yang masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Sahabat Cilik. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Sahabat Cilik, masih menemani Ayah Bunda Nanan dan Anda bersama Kak Giandika. Ada juga Ibu Siti Rohmah Rusdiati, sarjana agama. Beliau adalah penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Tempuran, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Dan ada juga teman-teman dari TK Asya Insan Robani. Dalam rangka semangat menyambut bulan suci Ramadan ya, tema kita hari ini mendampingi anak menyambut Ramadan. Yang biasa Ayah Bunda saksikan ya, yang bisa ya di akun YouTube kami Gemilang FM Official dan live streaming di gemilangfm.id dan beritamagelang.id. Yuk sahabat Cilik, kita ngobrol lagi bersama Ibu Rohmah. Ibu Rohmah masih membahas menyambut Ramadan sesuai dengan tema kita ya Bu ya, yang bisa menjadi pandangan Ayah Bunda untuk diterapkan ke putra-putri Ayah Bunda. Baik, bulan Ramadan kan bukan hanya berpuasa Ramadan ya Bu Rohmah ya, tapi yang udah dijelaskan Bu Rohmah banyak amalan yang bisa dilakukan. Tadi kan saling berbagi. Nah, ini gimana ya Bu mengajarkan anak nih tentang pentingnya berbagi di bulan suci Ramadan nih Bu? Silakan Bu Rohmah. Ya, baik Kak Dika, Bu Swatun dan juga anak-anak semua, tak lupa para pendengar dan pemirsa semuanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dika, bagaimana cara mengajarkan pentingnya berbagi di bulan suci Ramadan. Nah, ini menjadi pekerjaan yang tidak mudah tentunya bagi orang tua. Tapi kalau orang tua mau bersungguh-sungguh, insya Allah bisa. Asalkan kita tanamkan sejak dini kepada anak untuk berbagi. Ya. Sebelum Ramadan atau di hari-hari biasa ini sering kita berikan pengetahuan, pemahaman kepada anak tentang pentingnya berbagi. Kita lihat lingkungan kita, orang-orang yang ada di bawah kita secara ekonomi, lalu kita beritahukan ketika kita makan bersama kepada anak atau ketika kita berbuka, ini hidangannya kita beritahukan kepada anak bahwa tidak setiap anak itu bisa berbuka ataupun bisa makan dengan hidangan seperti ini. Bahkan saat ini pun ketika kita dalam keadaan kekenyangan, itu masih banyak anak yang ada di tepi jalan mengemis, mengamen ataupun yang lain ya, yang masih belum tahu apa yang akan dimakan untuk hari ini. Beritahukan pahamkan kepada anak tentang itu. Dan makanya di sini perlunya bekal orang tua, bekal pemahaman agama orang tua, bahkan bahwa di dalam Islam itu ada perintah bersedekah atau berbagi, terutama di bulan suci Ramadan yang pahalanya itu adalah
berlipat ganda. Wow, bagaimana caranya kita mengajarkan anak berbagi? Adalah yang pertama, tentunya dengan cara memberi contoh. Nah, makanya orang tua ini mempunyai PR yang berat pula ya, harus bisa menjadi contoh untuk anaknya. Karena orang tua itu ibarat apa ini ya Mbak? Cermin. Ya, nggak mungkin gambar itu akan bagus ya di dalam cermin kalau yang bercermin itu tidak bagus, atau anak itu ibarat bayangan, nggak mungkin bayangannya bisa lurus kalau bendanya itu bengkok. Nah, makanya ini penting sekali bagi kita bisa menjadi contoh, terutama dalam hal berbagi. Kita harus mampu untuk berderma di lingkungan kita. Sering kita libatkan anak-anak. Betul. Kita ajak anak-anak untuk berbagi, ya, baik sebelum Ramadan atau di luar Ramadan maupun ketika Ramadan. Ya, kita ajak anak-anak berbagi takjil. Ini loh, nah, ini penting sekali berbagi takjil, ya. Kemudian kita ajak anak-anak apa ya? Kalau sudah mendekati Lebaran itu kan ada zakat mal, itu kita berikan zakat mal kepada lingkungan kita atau kemana ya, ke panti asuhan atau kemana, kita ajak anak kita ikut sertakan, dilibatkan ya. Iya, dilibatkan biar membekas di dalam hatinya. Kemudian kita ajak anak kita mengumpulkan barang-barang, pakaian-pakaian yang sudah tidak dipakai, yang masih pantas, masih layak, juga mainan-mainan. Iya, betul sekali. Itu dikumpulkan ya adik-adik kan punya baju yang banyak ya, punya mainan yang banyak, yang masih bagus, tapi adik-adik sudah bosan. Lah itu bisa dikumpulkan. Nah, ini ayah bunda bisa mengajak putra-putrinya untuk mengumpulkan barang-barang itu dan diberikan ke panti asuhan atau kepada tetangga yang kira-kira membutuhkan itu. Ya, kadang ya di lingkungan kan mesti ada orang-orang yang kekurangan, yang tidak mampu membeli barang-barang itu. Intinya kita libatkan anak-anak. Lalu kita beri penghargaan, ya, baik itu penghargaan dengan kata-kata, ya, itu utamanya ya, penghargaan dengan kata-kata itu sangat penting ya. Kata, aduh, adik ya Allah, adik pinter sekali, adik baik sekali, bisa berderma ya. Adik mau ini mainan masih bagus mau diberikan. Ya, nah mungkin gitu ya. Nah, kita beri penghargaan ya, sekecil apapun perbuatan anak yang meniru, yang mengarah kepada kebaikan, itu kita beri penghargaan. Kemudian juga kita beri kisah inspiratif ya, tentang kisah para nabi misalnya, kisah para sahabat yang berderma ya, terutama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah Siti Khadijah ya. Kisah Siti Khadijah juga itu semua kisah yang betul-betul ada dan bisa menjadi suri tauladan kita, terutama adalah kedermawanannya. Jadi banyak sekali kisah-kisah itu ya. Jadi ini pula ya, perlu pembekalan orang tua, membekali diri untuk menyampaikan itu kepada anak. Ya, ini perlu. Jadi bekal dari orang tua penting sekali, bekal pengetahuan penting. Ya, bekal amalan yang dilakukan orang tua itu penting juga sebagai cermin atau contoh bagi anak-anaknya. Dan lakukan itu secara konsisten. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan, tapi selepas Ramadan yang mungkin masih dilakukan. Tetap berderma, tetap berbagi, peduli dengan lingkungan, ya, dengan sekitarnya, terutama orang-orang yang kekurangan, saudara-saudara kita. Baik, itu, Bu Rohma, ini kan anak-anak usia seperti ini masih menggemaskan sekali. Mereka belajar untuk berpuasa, biasanya tuh Bu di tengah-tengah perjalanan, aduh, haus, aduh mau pingsan. Ini gimana nih Bu untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan seperti ini untuk anak-anak? Silakan Bu Rohma. Itu memang wajar ya, wajar jika anak-anak itu mengeluh seperti itu. Ya.
Ya bukan tidak mungkin ya, bisa ada sih anak yang dari kecil itu nggak pernah mengeluh, itu ada. Tapi kebanyakan anak itu ketika berpuasa pada waktu latihan dengan usia-usia masih dini, masih kecil seperti ini, banyak yang mengeluh ketika berlatih puasa. Ada yang bilang, Bu saya lapar, lemas, sudah mau pingsan, mau muntah, kayak mau menyerah gitu ya. Ya, orang tua jangan mudah ikut menyerah. Ya, orang tua harus memberikan semangat. Yuk, adik bisa kok, adik bisa. Ya, kalau udah gitu, udah memang nggak kuat sekali, ya udah diberi minum, nggak apa-apa. Itu saya ingat itu pengalaman saya ya, anak saya sekarang itu udah usia 18 tahun gitu. Ini pengalamannya laki-laki ya. Dulu waktu TK gitu masih belajar puasa, itu juga sering mengeluh seperti itu. Dan dia kan punya hobi minum susu. Jadi minum susu itu sehari sampai 8 kali atau berapa kali itu ya. Nah, itu pernah sih dan sering ketika puasa itu mengeluh, saya udah nggak kuat, Saya bilang gini, saya bisikin, dia kalau bilang minum susu kan infus gitu kan, infus. Saya bilang gini, infus dulu. Nah, infus dulu enggak apa-apa. Udah minum susu, habis itu teruskan lagi. Dan kita tidak usah menceritakan kepada teman-temannya atau keluarga yang lain. Biar anak itu ada rasa bangga. Ini saya bisa puasa kuat. Tanpa makan, tanpa minum. Tapi bukan berarti berbohong ya. Ini biar anak itu tertanam di jiwa kalau yang namanya puasa itu sebenarnya nggak boleh minum. Tapi ini karena kebaikan ibunya melihat anak terlalu lemes, terlalu letih. Nah itu. Kemudian anak juga bisa diajak melakukan kegiatan yang disukainya. Misalnya kesukaannya apa anak-anak, misalnya bersepeda, ya bersepeda tapi tidak usah jauh-jauh di lingkungan rumah saja. Oh kesukaannya menggambar atau mewarnai, ya kita carikan gambar-gambar yang bisa diwarnai. Habis itu juga diatur pola tidurnya, diajak tidur siang. Ini gitu. Termasuk juga tips menjalankan ibadah puasa menyenangkan ya buat anak-anak yang berumah ya. Iya gitu. Baik. Ustazah Atun, kalau di sekolah anak-anak itu kegiatan Ramadannya apa nih untuk TK Aisyah Insan Robbani? Tempat kami di TK Aisyah Insan Robbani menjelang Ramadan itu ada kegiatan akhir Ramadan. Ya seperti tadi dijelaskan bahwa kami berbagi di situ. Kami kali di lingkungan sekitar, anak membawa satu susu kotak itu dibagikan kepada yang ketemu di jalan siapa, nanti dibagikan gitu. Selain itu kami juga ada acara Gemar Ramadan, itu kami mendokumentasikan anak yang hafalan apa, nanti kita tayangkan setiap menjelang maghrib. Kalau untuk yang Mutiara Ramadan itu seperti flyer-flyer itu yang kita tayangkan setelah subuh. Terus untuk kegiatan anaknya sendiri itu ada Ramadan di kampus, biasanya itu anak masuk dari pagi sampai nanti salat tarawih baru dijemput. Jadi untuk khusus yang TK, jadi untuk mengajarkan mereka puasa 1 hari gitu. Ini di sekolah luar biasa sudah mengajarkan tentang sedekah, amalan-amalan selama bulan suci Ramadan. Ada satu lagi Kak, kita juga di akhir masuk di bulan puasa itu kami membagikan kado Ramadan buat tetangga samping sekolah gitu yang bawa anak gitu, terus nanti diberikan kepada tetangga-tetangga yang memang membutuhkan, tetangga-tetangga TK kami. Luar biasa sekali. Dan itu harapannya bukan hanya di sekolah ya, anak-anak sudah diterapkan di sekolah, tapi ayah bunda pun di rumah pun juga harus diterapkan ya Bu Rohmah ya. Iya betul. Baik ayah bunda dan Anda pasti nggak sabar kan ingin menyaksikan kembali penampilan teman-teman dari TK Aisyah Insan Robbani. Kita lanjut ya untuk penampilan teman-teman dari TK Aisyah Insan Robbani. Tepuk tangannya dong. Sebelum nanti kita bercerita, kita sapa dulu sahabat cilik. Halo sahabat cilik. Ya. Sebelum kita bercerita, kita hafalan doa dulu. Ya, bagaimana kalau kita sekarang membaca doa sebelum belajar? Yo, siapa yang memimpin? Ya, silakan. Doa.
sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Dilanjutkan membaca doa menjelang pagi. Allahumma bika asbana wa bika amsayna wa bika nahya wa bika nahmud wa ilaika nusyur. Artinya, ya Allah, denganmu kami masuk pagi hari dan denganmu kami masuk petang hari. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami berkumpul. Sekarang doa pembuka hati. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita sudah hafalan, sekarang Ustazah akan membaca. Kira-kira bercerita tentang apa aja ini? Kura-kura dan laba-laba. Ini kura-kura, laba-laba. Kita buka ya. Judulnya menepati janji. Menepati janji itu apa? Ayo, saat kita punya janji harus dilaksanakan atau dilakukan nih. Namanya Kuya sedang menikmati sinar matahari pagi saat ia berpapasan dengan Bella. Kuya penasaran sekali ingin memakan Bella, seorang laba-laba yang sedang hamil. Ternyata laba-labanya sedang hamil. Jadi Kuya itu siapa? Kuya itu kura-kura, sedangkan Bella adalah laba-laba. Bella yang merasa terancam pun berkata, "Hai kura-kura, kalau kamu tidak memakanku, aku berjanji akan menolongmu di lain waktu," kata Bella. Karena Bella takut, dia kan sedang hamil, ada anak di dalam kandungannya. Dia takut terus bicara sama kura-kura tadi atau yang namanya Kuya agar jangan memakannya. Dia berjanji kalau dia tidak dimakan maka dia akan menolong siapa? Menolong Kuya. Kuya, kura-kura itu namanya Kuya. Kuya yakin Bella bisa Kuya tidak yakin, Kuya itu nggak percaya. Mosok belalang sekecil itu bisa menolongku gitu ya. Karena tubuhnya yang sangat kecil dan kakinya juga kecil-kecil. Jawab Kuya seperti ini. Saat ini aku tidak lapar. Jadi biar dia pergi saja, kata Kuya. Jadi Kuya membiarkan pergi Bella karena kura-kura nggak yakin. Kamu binatang kecil kok bisa menolongku. Nolong apa? Aku lebih besar, lebih hebat, lebih kuat, kata Kuya. Baiklah, kali ini kau melepaskanku. Bersembunyilah, jangan berkeliaran di dekat sini ya, kata Bella. Bella memberikan pesan seperti itu sama Kuya. Terima kasih kura-kura. Oh iya, siapa namamu? Kata Bella. Bella bertanya, siapa namanya kura-kura tersebut? Terus Kuya menjawab seperti ini. Kuya. Namaku Kuya, kata kura-kura. Terus Bella bilang gini jawabnya, namaku Bella, diingat ya, namaku Bella, kata
Laba-laba. Baik, dan Kuya pun berpegang teguh. Baik, kamu sudah berjanji padaku. Kamu akan menolongku suatu saat, kata Kuya. Akhirnya Bella pergi meninggalkan Kuya sendiri. Bella pun bisa bertelur di sarangnya dengan tenang. Dan apa yang terjadi? Harimau. Siapa yang ketemu dengan harimau? Siapa yang ketemu dengan harimau ini? Di gambar ini siapa yang ketemu dengan Kuya? Kira-kira harimau kalau ketemu dengan Kuya-kuyanya mau diapain? Dimakan. Aduh. Oh, gimana suara harimaunya? Kan itu macan tutul. Oh, macan tutul. Macan tutul itu masih keluarga dengan harimau. Suaranya gimana? Harimau lapar, gimana suaranya? Kalau kamu jadi Kuya, kamu takut enggak ketemu dengan macan tutul di jalan? Nah ini, suara harimau seekor jaguar menghampiri Kuya dan menggigit kakinya. Kakinya digunduli kayak gini sama macan tutulnya sama jaguarnya. Lalu takut nggak? Nah, dan akhirnya bisa lepas. Aku takut. Jangan. Ini kakiku, kata Kuya. Lalu dia masuk ke dalam lubang kecil di tanah untuk menyembunyikan diri. Namun jaguar itu semakin dekat dan Kuya pun makin panik. Kira-kira kura-kura itu kalau lari itu bisa kencang apa enggak? Enggak. Gitu enggak? Nah, akhirnya maka dianya sembunyi di dalam lubang. Masuk ke dalam lubang, tetapi jaguarnya masih menunggu di pintu lubang tersebut. Tiba-tiba benang laba-laba menutupi lubang itu. Ternyata siapa yang membuat benang laba-laba itu? Kira-kira Bella. Ternyata itu adalah rumah Bella. Bella keluar terus membuat sarang laba-laba yang tidak bisa dilewati oleh jaguar tadi. Jaguarnya bengong. Gimana kura-kura tadi? Nih, nyari-nyari. Jaguarnya nyari-nyari. Gimana ya? Oh, dia bingung. Udah nggak kelihatan. Lubang ini kok sudah ada sarang laba-laba ya? Ternyata bisa melarikan diri kura-kura tadi. Akhirnya jaguarnya nggak menemukan kura-kura, terus jaguarnya kemana? Pergi meninggalkan Kuya yang tadi sudah sempat kena kakinya. Dia hampir memecah ke lubang, tapi nggak jadi karena lubangnya sudah ada sarang laba-laba. Dikiranya itu adalah bukan lubang baru. Ternyata sarang laba-laba itu dibuat mendadak oleh Bella karena lubang itu adalah rumah Bella. Dan Kuya pun berterima kasih kepada Bella. Terima kasih Bella, kamu telah menyelamatkanku. Bella pun menjawab, sama-sama Kuya, aku kan sudah berjanji padamu. Aku akan menyelamatkanmu suatu saat. Ternyata kita tuh nggak boleh meremehkan orang ya. Nggak boleh melihat dari fisiknya. Meskipun kecil dia sudah berjanji mau menolong loh. Jadi dia tetap bisa menolong dengan keahliannya. Nggak boleh. Kamu kecil, kamu tuh bisa apa? Boleh nggak? Tidak boleh. Kuya pun mengangguk. Akhirnya dia bisa menyembunyikan diri dari siapa yang mau memakan Kuya tadi? Macan tutul dari jaguar dan akhirnya Kuya bisa di rumah Bella. Dan Bella akhirnya sudah menepati janji untuk menolong kura-kura atau menolong Kuya. Demikian cerita buat sahabat cilik Gemilang FM ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi boleh dong buat teman-teman dari TK Aisyah Insan Robani. Luar biasa sekali. Dongengnya tadi judulnya apa Ustazah? Kura-kura dan laba-laba. Kura-kura dan laba-laba. Serasa ketemu sama macan tutul ya? Iya, jaguar. Oke, baik Ayah Bunda Nanda. Pastinya nanti kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Sahabat Cilik. Ada sahabat.
Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini, RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Hai Bun, ayo sini gabung. Hai, iya Bun. Hai, Bilkis juga ikut toh. Main sana sama teman-teman. Dari tadi sudah ditunggu teman-temannya loh. Loh, anakmu masih belum sembuh batuknya, Bun? Iya nih Bun, padahal udah minum obat, tapi batuknya belum mereda juga. Duh, jangan didiemin aja Bun. Langsung diperiksakan lagi ke dokter ya. Takutnya anak kamu kena TB. Setiap orang tua pasti ingin anaknya sehat. Salah satunya bebas dari penyakit tuberkulosis atau TBC. Penyakit tuberkulosis atau flek paru-paru merupakan masalah kesehatan di dunia. Dan saat ini, Indonesia berada di posisi kedua sebagai negara penderita TBC terbanyak setelah India. Bagi penderita TBC, yuk rajin melakukan pemeriksaan dan segera obati sampai sembuh. Perlu diketahui bahwa penyakit ini berbahaya karena merupakan salah satu penyakit yang paling mematikan dan umumnya menyerang pada kesehatan anak. Cermati gejala TB pada anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Mau berwisata di Magelang? Ada banyak tempat recommended nih. Ternyata jalan menuju Kahyangan ada di Sawangan Magelang loh guys. Namanya Gerbang Tol Kahyangan. Nggak tahu? Kalau wisata mata langit di pelataran Borobudur, tahu nggak? Nggak tahu juga. Terus nih, tahu nggak kalau wisata Magelang ada pesona alam ala Pantai Pasir Putih di pinggir Sungai Progo? Ih, nggak tahu juga. Download sekarang aplikasi Jelajah Magelang di Play Store. Kunjungi destinasi wisata dan UMKM anti mainstream di Magelang lewat aplikasi Jelajah Magelang. Let's go and jelajah Magelang. Iya, bagi Anda pelaku usaha mau promo gratis, tentu bisa. Upload produk Anda di Jelajah Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Sahabat Cilik. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Ceria dan berkarakter, itulah semboyan kita. Sedikit bicara, banyak bekerja, berlomba-lomba dalam kebaikan selamanya.
kata menghilang, berkumpullah kami Pandu Hizbullah tanpa audasia berseri. Ada 5 pandu teladan bagi kita. Ahmad Dahlan yang mulia, langkahnya penuh cinta. Fahrudin pandu yang setia, bersama Buya Hamka semangatnya luar biasa. Kiai Haji Mas Masyur bijak dalam tindak. Ki Bagus Hadi Kusumo panutan tak ternilai. Ceria dan berkarakter, itulah semboyan kita. Sedikit bicara, banyak bekerja, berlomba-lomba dalam kebaikan selamanya. Dan dekat yang membara, kami melangkah maju. Pandu Hizbullah kan spirit yang selalu baru. Di bawah Panji Aisyah, kami terus berkarya, membangun masa depan dengan penuh cahaya. Ceria dan berkarakter, itulah semboyan kita. Sedikit bicara, banyak bekerja, berlomba-lomba dalam kebaikan selamanya. Hizbullah, Aisyah kita, dengan semangat dan cinta kita akan terus berkarya. Mutilan jadi saksi perjuangan kita semua, bersatu dalam bakti untuk Indonesia Jaya. Yeay! Ada senam lagi? Ada. Yes. Tetap semangat ya. Ayo merapat, 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 merapat. Mbak Asa jangan maju-maju. Merapat, merapat, merapat. Oke, masih semangat? Semangat ya. Habis ini senam lagi nih. Senam apa nih nama Ustazah? Namanya senam Hawi. Kalau yang tadi semapornya. Oh, berarti ini senam Hawi. Iya, senam Hawi. Ayo ayah bunda Nanda ikutan senam ya. Siap. Merapat, merapat, merapat. Merapat sini sayang. Nah, di sini. Pandu Hawe PAUD, ayo kita berkumpul, bersenang-senang, bertepuk tangan dengan riang gembira. Pandu Hawe PAUD, ayo kita bersama bernyanyi lagu pandumu. Ayo kita berdendang gembira. Tersenyum, tertawa bersama Pandu Hawe ceria, bermain sembari belajar, menjadi generasi bersinar. Langkahku yang kecil, mimpiku tumbuh semakin membesar, senyumku akan selalu menebar, semangatku semakin berbinar. Ayo kita berkumpul, bersenang-senang, bertepuk tangan dengan riang gembira. Pandu Hawe PAUD, ayo kita bersama bernyanyi lagu pandumu. Ayo kita berdendang. Pandu Hawe PAUD,
dengan riang gembira pantang hawe bau. Ayo kita bersama bernyanyi lagu pantang. Ayo kita berdendang gembira. Oke, tepuk tangan yang meriah. Yuk duduk lagi, yuk duduk lagi. Duduk lagi, duduk. Duduk lagi, Dek. Nanti. Luar biasa sekali ini. Terima kasih Ayah Bunda Nanda selalu setia di Sahabat Cilik. Oke, boleh dong tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Ikut ngos-ngosan loh Kak Geni tadi senamnya ya. Apalagi saya. Tapi semangat ya, jadi lebih berkeringat ya Bu Rohmah ya. Oke, Bu Rohmah, ini kan anak-anak lagi belajar puasa itu biasanya baiknya lah ya. Itu di usia berapa ya Bu? Oh iya. Begini ya, untuk mulai usia berapa anak itu diajarkan untuk berpuasa gitu ya, mulai dari pengenalan. Ya, pengenalan itu lebih dini mungkin ya. Mulai dari pengenalan, dari pembiasaan kita, di mana anak itu sudah bisa menangkap apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Nah, itu sudah mulai pengenalan. Oke. Ya, ini peran penting dari seorang ibu, apalagi ibu ini adalah sebagai madrasah pertama bagi anak, al-ummu madrasatul ula. Ya, anak ibu adalah merupakan madrasah pertama bagi anak. Jadi ketika anak lahir, siapa yang menjadi gurunya adalah ibunya. Ya, jadi ketika ini maaf ya, ini sebelum saya bicara masalah puasa, ini perlu kita sampaikan, kita tekankan agar bunda-bunda ini betul-betul ibu-ibu sekalian ya merasa bahwa dan harus dipahami betul, ibu adalah merupakan madrasah pertama dan utama bagi anak ya, karena itu ibu guru itu juga memang sebagai pendamping juga ya, tapi yang paling utama adalah orang tua, terutama adalah ibu. Jadi mulai anak itu lahir, siapa yang dilihat jadi gurunya adalah ibunya. Ketika maaf ya, ini anak belajar menyusu kepada ibunya, walaupun anak belum bisa mendengar, si bayi belum bisa mendengar, belum bisa menirukan, tapi si ibu harus mengucapkan kata-kata yang baik. Misalnya kalau orang mau minum baca apa? Bismillah, bismillah. Nah, bismillah itu udah dibiasakan dalam semua pembiasaan. Termasuk ini kegiatan puasa. Ini harus dikenalkan sedini mungkin. Tidak ada batasan umurnya berapa. Kalau anak sudah memahami, diberikan pemahaman. Ibu lagi kok nggak paham lagi apa? Ibu baru puasa. Meskipun itu anak baru 2 tahun. Nah, usia 3 tahun, 4 tahun mulai dikenalkan dengan belajar puasa ya. Itu usia segini juga udah belajar. Udah belajar. Tapi rata-rata ini udah bisa puasa setengah hari atau sudah ya. Sudah tertib gitu ya. Itu sudah di usia 3-4 tahun itu sudah pengenalan. Nanti usia 5 tahun sudah mulai berpraktek ya, walaupun tidak harus, maksudnya tidak harus usianya harus segitu, karena kemampuan fisik anak itu masing-masing berbeda. Kadang ada anak yang baru usia 3 tahun tapi dia udah kuat, udah saya mampu puasa setengah hari. Ada usia 5 tahun, 6 tahun itu sudah kuat puasa sehari. Nah, ini mulai 7 tahun ini lebih ditekankan lagi anak untuk bisa belajar puasa setengah hari. Dan nanti kalau usia 10 tahun sudah full. Iya, sudah belajar full. Dari kalau nanti tiba waktunya balik itu sudah siap gitu ya. Dan pembelajaran puasa ini pun bertahap. Mulai dari mungkin puasa jajan. Kan anak ini memang sukanya jajan gitu ya. Nah, ini puasa jajan mulai dipelajari begitu ya. Kalau anak-anak belum mampu berpuasa, kemudian puasa semampunya 1 jam atau 2 jam.
dilihat dari fisiknya pun umurnya si anak ya. Puasa mungkin sehari full bisa, tapi harus minum setiap berapa jam. Nah itu juga bisa. Nggak apa-apa, itu karena tahapnya adalah baru belajar. Kalau tidak nanti akan kaget ya. Jadi harus dibiasakan seperti itu ya Bu ya. Bu Rohmah, mungkin ingin di session terakhir kita ingin disampaikan kepada ayah bunda Nanda di rumah, silakan Bu Rohmah. Ya, terima kasih. Jadi kepada ayah bunda, mari kita perhatikan anak-anak kita, terutama ini Ramadan sudah di depan mata. Kita ajak anak-anak ini untuk mengenal lebih dekat lagi dengan bulan Ramadan. Kita ingatkan, kalau tadinya lupa biar ingat, barangkali tahun kemarin sudah ada yang belajar menjalankan puasa Ramadan, ini kita kenalkan lagi, kita ingatkan lagi, penyegaran lagi. Anak, ini sudah mau memasuki Ramadan, kita beri pelajaran, kita beri penyegaran, kemudian harus diingat bahwa orang tua tidak boleh memaksa. Ya, tidak boleh memaksa, artinya anak ini ditawari, adik mau puasa atau tidak. Nah, kalau adik bisa puasa itu lebih bagus. Dan boleh orang tua itu memberikan hadiah, ya iming-iming hadiah, tapi jangan ditanamkan dalam hati, jangan sampai itu menjadi tujuan utama. Dan hadiahnya itu hanya sekedarnya saja gitu ya. Besok kalau lebaran tak belikan baju baru misalnya. Mau sepatu baru, kalau adik bisa puasa full dalam arti 30 hari selama Ramadan, puasa fullnya itu full setengah hari atau pokoknya melaksanakan puasa atau puasa semampunya gitu. Pokoknya gitu. Jadi berikan semangat, selalu beri apresiasi setiap hari. Kemudian jangan lupa agar anak-anak ini tetap senang melaksanakan ibadah puasa. Ya, ini untuk menu buka dan sahur harus diperhatikan. Carikan menu yang disukai anak-anak. Syukur anak-anak diminta diminta usulannya, idenya, mau menu apa nantinya, mau buka apa, mau sahur sama apa. Terus kalau memang itu masak, ibu suka masak ya, anak-anak dilibatkan. Ini nanti buat buka, nah gitu ya, biar terasa lebih menyenangkan. Dan satu lagi Kak. Satu lagi ya, ada satu lagi ya yang Bunda. Satu lagi, ini dalam menghadapi Ramadan, biasakan anak-anak untuk bermaaf-maafan. Ya, ini memasuki Ramadan kan, ini adalah amalan yang sangat disukai Rasulullah ya, melaksanakan maaf-maafan walaupun setiap hari memang harus ditanamkan ke anak setiap melakukan kesalahan untuk langsung minta maaf. Dan apalagi memaafkan. Ini ya, dan memaafkan. Apalagi ini mau memasuki bulan Ramadan dan nanti memasuki bulan Idul Fitri setelah Ramadan selesai gitu. Oke, baik. Kalau di Sahabat Cilik tuh nggak kerasa ya. Kalau udah 1 jam ini. Iya benar loh. Apalagi tadi ikut senam, ikut mendengarkan bisa cerita, berkeringat, senang. Baik, terima kasih Bu Rohmah. Sama-sama. Terima kasih sekali untuk semangatnya menyambut bulan suci Ramadan. Sehat dan sukses selalu untuk Bu Rohmah. Amin, sukses selalu untuk Bu Dika, Bu Iswatun. Untuk teman-teman TK Aisyah Insan Robani. Semoga insya Allah ketemu lagi ya. Semoga. Oke, Ayah Bunda Nanda, saatnya Gianika, Bu Rohmah, Ustazah Atun, dan teman-teman dari TK Aisyah Insan Robani beserta kru Gemilang FM pamit undur diri. Kita ketemu ke Sahabat Cilik selanjutnya. Tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Dadah!